pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fesya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk tahun buku 2024 dari Kantor Akuntan Publik Esmanan Ardiansyah dan rekan. Unhas unggul dalam akuntabilitas serta tata kelola laporan keuangan. Universitas Hasanuddin berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan tahun buku 2024. Opini WTP adalah opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal independen ketika mereka menyimpulkan bahwa laporan keuangan klien tidak mengandung salah saji material. Dalam artian, laporan keuangan Universitas Hasanuddin disajikan secara wajar dan akurat tanpa adanya pengecualian atau keberatan yang signifikan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Capaian ini diumumkan dalam exit meeting Kantor Akuntan Publik Esmanan Ardiansyah dan rekan yang berlangsung di Arsyad Rashid Lecture Theater Unhas, Kamis 28 April 2025. Kantor Akuntan Publik Esmanan Ardiansyah dan rekan sendiri merupakan kantor akuntan publik yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Unhas selama 3 tahun terakhir. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan rasa syukur atas hasil audit tersebut. Ia menyebut capaian opini WTP bukan semata-mata mengenai hasil akhir, melainkan juga tentang progres Unhas dalam melakukan perbaikan setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menerima laporan dari Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Universitas Hasanuddin 3 tahun terakhir, dan bukan hanya hasilnya yang sangat menggembirakan dalam artian kita WTP yang ke-14, tapi juga lebih penting lagi bahwa dari setiap tahun temuan itu semakin sedikit, walaupun banyak hal yang kita lakukan secara paralel dalam perkembangannya, tapi kemudian kemampuan kita untuk mengelola administrasi, membuat aturan-aturan untuk tetap kompatibel dengan peraturan yang ada di negeri ini terus-menerus semakin baik, sehingga saya berterima kasih pada seluruh tim Universitas Hasanuddin yang telah berusaha keras untuk menjadikan Unhas produktif, tapi kemudian tetap kompatibel, tetap accountable, dan tentu bisa kita pertanggungjawabkan secara publik. Terima kasih ya teman-teman dari Mantan Ardiansyah dan partners yang telah bersama kita dalam proses audit ini. Prof. JJ Sapan akrabnya menekankan jika keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh sivitas akademika Unhas yang menjaga keseimbangan antara produktivitas akademik dan tuntutan akuntabilitas. Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas ini menyebut tata kelola keuangan yang baik adalah bagian penting dari tanggung jawab Unhas sebagai institusi pendidikan negeri untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Managing Partner Kantor Akuntan Publik Esmanan Ardiansyah dan rekan, Yazid M. Alek Bawafi, mengapresiasi perjalanan audit laporan keuangan Unhas sejak tahun buku 2022. Ia menemukan jika Unhas telah memperbaiki dan memperkuat pengelolaan keuangan. Jadi kami mulai audit tahun buku 2022 di Universitas Hasanuddin. Saya ingat waktu itu masih banyak hal-hal catatan yang kami keluarkan, Prof. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Bahkan saya ingat ada sapi yang hilang itu ya. Semua sudah dirapikan ya. Sudah dirapikan. Nah, alhamdulillah sekarang 2024 itu sudah mulai tidak banyak dan mulai dikit dan tidak begitu signifikan angkanya. Jadi ada perbaikan yang bagus, ada improvement yang bagus di Universitas Hasanuddin mulai dari awal kami masuk sampai terakhir 2024, sehingga dengan itu kami yakin, Prof, untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, dan tentu ini bekerjasama antara kami Kantor Akuntan Publik Esmanan Ardiansyah dan rekan dengan tim yang ada di Unhas. Saya terima kasih sangat besar-besarnya ke Prof. Jamaluddin dan tim yang telah membantu kami dalam melakukan pekerjaan ini dengan profesional, sesuai dengan standar audit, sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Standar audit oleh BPK maupun standar audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Itu terima kasih sekali lagi ke Prof. Jamaluddin.
Yazid menambahkan adanya perbaikan dan upaya memperkuat pengelolaan keuangan oleh Unhas membuat pihaknya yakin untuk kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Universitas Hasanuddin tahun buku 2024. Yazid pun menegaskan jika audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Institusi Akuntan Publik Nasional. Hal ini bertujuan bukan hanya untuk menilai laporan keuangan, tetapi juga sebagai upaya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, program Dokter Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin menjalani visitasi asesmen lapangan dalam rangka akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes). Visitasi merupakan lanjutan dari akreditasi program magister pada Februari lalu yang sudah mendapatkan akreditasi unggul oleh LAMPTKes. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin kembali menjalani visitasi asesmen lapangan dalam rangka akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKes. Kali ini untuk program studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi berbasis riset yang menjalani asesmen di Ruang Molar Lantai 1, 28 April hingga 30 April 2025. Tim asesor yang hadir adalah dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Mereka turut mengapresiasi kemajuan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Dr. Gigi Irfan Sugianto, menyebut jika sebelumnya visitasi akreditasi Magister Kedokteran Gigi pada Februari lalu mendapatkan akreditasi unggul dari LAMPTKes. Ia berharap program dokter yang masih berusia 3 tahun itu mampu membuahkan akreditasi baik sekali. Jadi alhamdulillah kemarin kita untuk S2 sudah terakreditasi unggul di bulan Februari kemarin, dan seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi bahwa program S3 ini baru masuk tahun ketiga, dan insya Allah kita targetkan bisa dapat baik sekali, dan pada saat sudah ada alumni maka kita harus segera dorong untuk dapat akreditasi unggul insya Allah. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan pentingnya keberadaan program S3 Fakultas Kedokteran Gigi dalam memperluas akses pendidikan doktoral di Indonesia, khususnya di kawasan Timur. Prof. JJ sapaan akrab dari Guru Besar Ilmu Kelautan ini menilai jika semakin banyak mahasiswa doktoral, jumlah peneliti juga semakin banyak dan produktivitas juga semakin baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan kick-off untuk asesmen lapangan program studi S3 Kedokteran Gigi yang kita harapkan walaupun usianya baru 3 tahun tapi ini sudah bisa baik sekali karena semua kriteria sebenarnya sudah memenuhi syarat. Harus unggul ya, tapi karena masih menunggu alumni, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat untuk FKG. Setelah baik sekali, kemudian kita lebih agresif lagi untuk menerima banyak peneliti-peneliti yang akan ikut S3 di Universitas Hasanuddin khususnya di FKG. Kenapa ini penting? Karena kita harap bahwa dengan semakin banyaknya mahasiswa S3 maka jumlah peneliti juga akan semakin banyak, produktivitas kita akan semakin baik. Sehingga saya sangat mensupport dan mudah-mudahan hasil nanti maksimal ya waktu ya itu baik sekali. Insya Allah, amin. Dengan asesmen ini, Fakultas Kedokteran Gigi Unhas menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan serta berkontribusi menghasilkan sumber daya manusia unggul di bidang kedokteran gigi. Zulkarnain, Rahma Humairah, Unhas TV. Program beasiswa internasional untuk mahasiswa asing di Universitas Brawijaya menarik perhatian global. Hal ini terbukti dari jumlah pendaftar beasiswa yang berjumlah 2.300 orang dari 67 negara. Jumlah ini naik pesat dari tahun sebelumnya. Para calon mahasiswa ini kemudian diseleksi oleh Kantor International Office UB untuk mendapatkan beasiswa yang tersedia. Mereka dapat menggunakan beasiswa yang ada untuk menempuh pendidikan sarjana, magister, hingga doktor di berbagai program studi yang ada di Universitas Brawijaya. Sebanyak 2.300 pendaftar dari 67 negara mengikuti seleksi beasiswa mahasiswa asing untuk masuk ke Universitas Brawijaya. Jumlah ini naik pesat dari tahun sebelumnya.
Ditemui di sela proses seleksi secara daring, Direktur International Office Universitas Brawijaya, Dr. Didik Hartono, mengaku gembira dengan hasil tersebut. Jumlah pendaftar ini menunjukkan bahwa nama Universitas Brawijaya semakin dikenal di berbagai negara sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Para pendaftar ini berasal dari Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Jumlah pendaftar tahun 2024 tahun kemarin adalah sekitar 300 pendaftar mahasiswa asing. Nah, tahun ini berkat kita blasting informasi, kita melakukan marketing yang tepat dan juga dengan arahan oleh Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor 1, maka alhamdulillah tahun ini UB diserbu ya, istilahnya diserbu dengan sekitar 2.300 mahasiswa asing. Jadi jumlahnya luar biasa banyak. Nah, karena memang kita berusaha memfokuskan pasar ya, pasar mahasiswa asing di tidak negara tertentu saja, tapi kita semua sekarang, maka akhirnya berhasil kita, terutama ini ada 67 pendaftar, 37 negara pendaftar. Jadi alhamdulillah UB sudah mulai worldly recognized, jadi mulai terkenal di luar negeri. Jadi nama kita lumayan terkenal sehingga banyak mendaftar dari Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Timur, Afrika hingga Eropa, dan juga beberapa dari US dan juga Australia. Melalui program beasiswa ini diharapkan jumlah mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di kampus Universitas Brawijaya semakin meningkat sehingga mampu meningkatkan reputasi kampus secara global. Para mahasiswa ini dapat menempuh pendidikan untuk program sarjana, magister, hingga doktor. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.